penjaga hutan bisikan di dunia Aitelgard, di mana gunung-gunung melayang di langit dan sungai mengalir dengan cahaya bintang cair. Terdapat sebuah hutan kuno yang dikenal sebagai hutan bisikan. Hutan itu tidak disebut demikian karena angin yang bertiup di antara pepohonan, tetapi karena setiap daun, batu, dan aliran air di dalamnya benar-benar bisa berbicara dalam bisikan lembut. Di jantung hutan ini hiduplah seorang gadis muda bernama Lyra. Ia tidak memiliki keluarga, tetapi ia tidak pernah sendirian. Pohon-pohon ek tua adalah gurunya, mengajarinya sejarah dunia yang terlupakan. Bunga-bunga lonceng kristal adalah temannya, menyanyikan lagu-lagu merdu saat fajar. Dan rubah-rubah bercahaya dengan bulu selembut sutra adalah pelindungnya, menuntunnya melewati jalan setapak yang selalu berubah. Suatu hari, sebuah keheningan yang tidak wajar menyelimuti hutan bisikan. Pohon-pohon berhenti berbicara. Bunga-bunga membisu, dan cahaya di sungai mulai meredup. Lyra merasakan ketakutan hutan itu. Sebuah pohon willow tua yang bijaksana berhasil membisikkan satu kata terakhir kepadanya sebelum terdiam. Blight, penyakit busuk itu adalah kutukan yang merayap. Sebuah kekosongan magis yang memakan kehidupan dan keajaiban. Penyakit itu berasal dari luar hutan, dari dunia manusia yang telah melupakan sihir. Dengan tekad bulat untuk menyelamatkan rumahnya, Lyra memulai perjalanannya. Untuk membantunya, hutan memberinya 3 hadiah terakhir. 1. Sebuah jubah yang ditenun dari cahaya bulan, membuatnya tidak terlihat di bawah naungan. Kedua, sebuah biji pohon ek perak yang bersinar, berisi esensi kehidupan hutan. Ketiga, kemampuan untuk memahami bahasa semua makhluk magis, bukan hanya yang ada di hutannya. Perjalanan Lyra membawanya melintasi negeri-negeri fantastis. Ia menunggangi Griffin melintasi ngarai angin Gema, berlayar di atas kura-kura raksasa di lautan kaca, dan meminta petunjuk dari para peri yang tinggal di dalam jamur bercahaya seukuran rumah. Akhirnya, ia menemukan sumber penyakit busuk itu. Sebuah menara besi yang menjulang tinggi di perbatasan dunia manusia, tempat seorang penyihir yang kecewa berusaha menguras semua sihir dari dunia untuk keabadiannya sendiri. Lyra tidak bisa melawannya dengan kekuatan. Sebaliknya, ia menggunakan hadiah dari hutannya. Mengenakan jubah cahaya bulannya, ia menyelinap ke puncak menara. Di sana, di tengah ruangan yang dipenuhi artefak magis yang terkuras energinya, sang penyihir sedang melakukan ritualnya. Alih-alih menyerang, Lyra mengeluarkan biji pohon ek perak. Ia menanamnya di celah lantai batu menara dan menyanyikan lagu yang diajarkan bunga lonceng kristal. Biji itu berkecambah seketika. Akar-akar perak merambat, memecahkan lantai besi, dan menyentuh artefak-artefak yang mati. Daun-daun bercahaya tumbuh dengan cepat. Dan dari pusat pohon kecil itu, bisikan hutan bisikan mulai terdengar cerita tentang kehidupan, pertumbuhan, dan keajaiban yang saling terhubung. Sihir yang dikuras oleh penyihir itu tidak kembali kepadanya, tetapi mengalir ke pohon perak itu, dipenuhi dengan kehidupan baru. Penyakit busuk itu surut, diubah menjadi sihir murni. Sang penyihir kekuatannya bergantung pada kekosongan, hancur menjadi debu saat keajaiban kehidupan yang sejati memenuhi menara. Pohon perak itu tumbuh hingga menembus atap menara, menjadi suar magis yang terlihat di seluruh Aitelgard. Lyra kembali ke rumahnya, di mana hutan bisikan kini bernyanyi lebih keras dari sebelumnya. Ia telah belajar bahwa sihir sejati bukanlah kekuatan untuk diambil, tetapi kehidupan untuk dibagikan. Dan sebagai penjaga hutan bisikan, ia memastikan nyanyiannya tidak akan pernah lagi memudar.